Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat kan? Kak Devina berharap adik-adik di rumah dengan keadaan sehat semua. Kenapa sih kok sekolah minggunya online? Karena COVID ini sedang naik-naiknya nih adik-adik. Jadi kita sekolah minggunya online. Tapi Kak Devina berharap walaupun COVID-nya sedang naik, adik-adik tetap sehat dan bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan keadaan yang lancar juga. Nah adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini Kak Devina meminta adik-adik nengok dulu ke arah luar, ada matahari. Nah kita mau bernyanyi matahari bersinar terang. Adik-adik bisa dengan bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita mau pujikan sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, puji Tuhan. Kita sudah menyanyikan satu buah lagu. Sekarang adik-adik yang tadi berdiri boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Kak Devina hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik hari ini bahagia nggak? Nah, kalau Kak Devina bahagia banget nih. Walaupun kita sekolah minggu online, tapi kita tetap bisa sekolah minggu. Kita tetap bisa memuji Tuhan, mungkin sama kakak, sama adik, sama mama, sama papa di rumah. Nah, kita hari ini mau pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik bisa bangkit berdiri dan kita akan bergerak. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau pujikan sekali lagi ya, dengan penuh semangat.
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Adik-adik, sama seperti lagu yang telah kita tadi nyanyikan, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, Kak Devina di sini, adik-adik di rumah adik-adik masing-masing, tapi tidak ada yang dapat memisahkan kita. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi adik-adik yang masih berdiri bisa duduk dulu. Dipersiapkan duduk terenaknya, ternyamannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Yesus sahabatku. Buat adik-adik yang mungkin belum tahu lagunya, kita bakal belajar bersama ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Untuk Kak Eta, kami persilahkan. Hai adik-adik, jumpa lagi sama Kak Eta. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu semalaman.
Dan pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk kami beribadah sekolah minggu secara online ya Tuhan. Kiranya Bapa Engkau menyertai sekolah minggu pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan dapat menjalankan setiap ajaran firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kita mau belajar bersama mengenai firman Tuhan hari ini, yaitu tentang membalas kejahatan dengan kasih sayang. Maksudnya apa ya? Maksudnya di sini adalah ketika kita disakiti oleh orang lain, disakiti oleh teman atau bahkan saudara kita tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatannya itu dengan kebaikan, dengan kasih sayang, dengan cinta kasih. Susah nggak ya adik-adik ya? Tapi sepertinya susah Kak. Iya susah. Tapi ada satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan kita baca bersama di ayatnya yang terambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Menceritakan bahwa Yusuf ini punya 10 saudara laki-laki, yang ke-10-nya ini tidak menyukai si Yusuf. Si Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf sangat disayang oleh bapaknya, si Bapak Yakub. Suatu saat si Yusuf ini bermimpi. Lalu Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, bahwa kelak saudaranya ini akan sujud kepada Yusuf. Nah, karena cerita ini membuat ke-10 saudaranya ini marah. Lalu mereka mempunyai suatu rencana untuk membinasakan si Yusuf. Lalu si Yusuf ini dimasukkan ke dalam lubang. Lalu Yusuf ini dijual kepada orang Mesir dan dijadikan budak di sana. Setelah Yusuf ini dijual, saudara-saudaranya ini bilang ke ayah mereka bahwa Yusuf telah meninggal. Hati Bapak Yakub sangat sedih sekali. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf setelah Yusuf dijual di Mesir? Yusuf dijadikan budak. Lalu bagaimana Yusuf hidup di Mesir? Kita lihat video ini bersama-sama ya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan piala perak itu
taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Adik-adik, gimana videonya? Kita sudah lihat kan bagaimana kehidupan Yusuf ada di Mesir dan bagaimana ketika Yusuf memaafkan ke-10 saudara-saudaranya. Kita melihat kebesaran hati Yusuf, cinta kasihnya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bagaimana sakitnya Yusuf dijahati oleh ke-10 saudaranya, tapi justru Yusuf membalas kejahatan itu dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya kepada saudaranya. Tuhan sangat senang sekali ketika anak-anaknya itu selalu berbuat benar di hadapannya, selalu penuh cinta kasih dengan orang-orang di sekitar kita semua. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang pemaaf, tidak punya dendam, suka mengampuni, dan selalu berteman dengan siapapun. Itu ya adik-adik ya. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sungguh indah di pagi hari ini.
Engkau ajari kami untuk kami menjadi anak-anak yang penuh maaf, anak-anak yang selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, terima kasih untuk pagi hari ini. Selamat belajar, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Eta atas firman-Nya pada hari ini. Semoga kita semua terberkati ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, walaupun kita sekolah minggunya secara online, tapi kita tetap harus bahagia ya. Jangan sedih, karena di bulan Februari ini kita akan ibadah sekolah minggu secara online terlebih dahulu. Nanti apabila sudah memungkinkan untuk sekolah minggu secara offline, akan diberitahukan kepada papa dan mama adik-adik. Nah sekarang untuk persembahan bisa dititipkan kepada papa, mama, adik-adik yang ke gereja, ke Pepantan Mendosari, Bulaan, dan Mati, dan tentunya di Indo. Nah saat ini kita udah berada di penghujung sekolah minggu, tapi adik-adik jangan sedih, oke? Ingat kata Kak Devina, jangan sedih, tapi kita tetap harus ceria, tetap harus bahagia. Adik-adik yang tadi duduk boleh berdiri lagi. Kita mau pujikan Aku Istimewa. Kita pujikan dengan penuh semangat, oke? Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata siapa? Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena siapa? Karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Dan adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Semoga adik-adik dan keluarga selalu sehat. Happy Sunday, God bless you.
jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!